wabarakatuh. Salam Pukar Pintar. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran portal Pukar Pintar bersama saya Eni Fajriani dari tim Pukar Pintar pada mata pelajaran IPS terpadu kelas 8. Kali ini kita masuk pada bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dengan submateri bentuk-bentuk mobilitas sosial. Buku yang kita pakai adalah buku terbitan Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Baiklah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang perbedaan mobilitas vertikal dengan mobilitas horizontal. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan di sekitar kita? Bagaimana keadaan kehidupan mereka? Apakah berubah kehidupan mereka dalam setiap tahunnya atau mereka mengalami kehidupan yang tetap? Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi inti tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu sendiri dibagi menjadi dua. Satu, mobilitas vertikal. Dua, mobilitas horizontal. Nah, mobilitas vertikal itu sendiri dibagi juga menjadi dua. Ada mobilitas vertikal climbing dan ada mobilitas vertikal cycling. Apa itu mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik itu pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, atau turun ke tingkat yang lebih rendah atau social cycling. Mobilitas social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Mobilitas social cycling adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses penurunan ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan pada seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contoh mobilitas vertikal climbing seperti seorang guru karena prestasinya diangkat menjadi kepala sekolah. Contoh mobilitas vertikal cycling seperti seorang direktur karena melakukan kesalahan atau karena memang masa jabatannya telah habis, maka dia diturunkan menjadi karyawan biasa. Contoh mobilitas horizontal seperti seorang kepala dinas di kantor A, kemudian dipindahkan ke kantor B dengan jabatan yang sama, yaitu kepala dinas. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, kali ini kalian akan mengerjakan 2 lembar kerja peserta didik. Sekarang kalian perhatikan contoh kasus mobilitas sosial. Ada kasus 1, ada kasus 2, dan ada kasus 3. Dari 3 contoh kasus tersebut, kalian jawab 2 pertanyaan ini. 1, jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. 2, tuliskan contoh lain dari mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Nah, sedangkan lembar kerja yang kedua, kalian perhatikan pertanyaan berikut. 1, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian carilah contoh 5 orang dari tetanggamu atau orang-orang yang
kalian ketahui masing-masing bentuk mobilitas vertikal atau dia mengalami mobilitas horizontal, yang nantinya kalian akan tuliskan pada tabel seperti berikut ini. Di tabel tersebut kalian menuliskan nama orang yang mengalami mobilitas sosial, kemudian mobilitas bentuk apa saja nanti, ada apakah dia mengalami mobilitas vertikal atau dia mengalami mobilitas horizontal. Baiklah anak-anakku, untuk lembar kerja tadi, lembar kerja 1 dan lembar kerja kedua, kalian bisa kumpulkan pada guru di sekolah kalian masing-masing. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, mari kita sama-sama refleksi apa yang sudah kita pelajari kali ini. Apa saja yang telah kalian peroleh dari belajar hari ini? Kemudian apa saja yang masih membingungkan kalian? Pelajarilah faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial sebagai bahan pertemuan berikutnya. Kemudian kalian bisa cari di buku atau kalian bisa dapatkan di media lainnya. Belajarlah dari hal-hal yang kecil sejak dini, niscaya kesuksesan akan kamu raih. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah apa yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi